Sebelum lanjut episode 359 sampai 360, jangan lupa subscribe channel. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Menyiapkan makanan. Episode 359. Pidato kamar dagang sangat sukses, yang mengejutkan Charlie Lu. Bahkan, dia merasa performanya masih kurang baik. Tapi dia lupa bahwa dengan statusnya saat ini, dia tidak membutuhkan kata-kata radikal untuk dimodifikasi. Dia hanya perlu merencanakan cetak biru untuk masa depan untuk semua orang, sehingga semua anggota dapat melihat harapan, dan dia sudah bisa. Semua orang penuh percaya diri. Belum lagi hal lain, hanya JSIS teknologi dan proyek saya akan cukup untuk dicerna oleh seluruh kamar dagang. Selain itu, dengan pengaruh Charlie Lu dan Jason Chen, serta Li Qingcheng yang baru-baru ini naik, ketika bersaing dengan 3 keluarga lainnya untuk proyek-proyek pemerintah, mereka harus memiliki sebagian besar keuntungan. Jadi semua orang masih penuh keyakinan akan masa depan Kadin. Setelah kembali ke rumah di malam hari, Janet sudah menyiapkan makanan. Selama makan, Janet berkata, "Dapatkah Taman Sains dan Teknologi mengerahkan beberapa pengawal? Saya ingin Anda membantu saya melindungi orang ini." Janet mengambil foto ke Charlie Lu saat dia berkata. Charlie Lu mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan fitur wajah yang halus. Wanita ini tinggi dan berjalan di karpet merah, di belakangnya ada judul festival film tertentu. Ini adalah bintang baru. Charlie Lu melihat foto itu dan berkata. Dia mengundang sekelompok bintang kelas 1 untuk bernyanyi di pertemuan tahunannya setahun yang lalu, tetapi tidak menemukan bintang wanita ini. Yah, orang yang baru saja bangkit hari ini bernama Hu Yue. Saya mendengar bahwa dia kemungkinan akan memenangkan aktris festival film ini. Dia saat ini adalah bintang paling populer di antara aktor generasi baru. Bukankah Ding Dacheng memberi kami beberapa item? Apakah ada teknologi produk baru? Saya akan memintanya untuk berbicara mewakili kami tentang produk baru itu, kata Janet. Charlie Lu mengangguk. Janet's Donchan Electronics tentu tidak seperti JSIS Teknologi. Tidak perlu beriklan, dan hanya pengumuman resmi yang dapat mengejutkan dunia. Ada terlalu sedikit orang yang mengenal Donchan Electronics, terutama ketika produk baru dirilis. Jika Anda menemukan beberapa selebriti untuk mendukung atau beriklan di jaringan TV, sulit untuk meluncurkan produk baru. Bintang saat ini, siapa yang akan menculiknya, masih perlu dilindungi sendirian. Charlie Lu menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Hu Yue ini sedikit lapang. Dia mengundang superstar seperti itu setahun yang lalu, dan tidak ada yang membutuhkan perlindungan. Namun, dia masih mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Hu Yue dan mengirimkannya ke Josh Su, siap untuk membiarkan Su mengambil Hu Yue. Jika mereka diminta oleh agensi, mari kita bekerja sama. Ngomong-ngomong, dia akan tiba di bandara jam 1 besok siang, kata Janet. Charlie Lu mengangguk, dan mengirimkan rencana perjalanan Hu Yue ke Josh Su. Josh Su menerima tugas Charlie Lu dan tiba di bandara setengah jam lebih awal sore berikutnya. Begitu saya tiba di bandara, saya melihat sekelompok pria dan wanita muda berdiri di luar bandara, tidak ramai. Beberapa bahkan menarik spanduk dan melihat kata-kata seperti, "Hu Yue, kami mencintaimu," tertulis di sana. Josh Su tiba-tiba tahu bahwa ini adalah penggemar bintang besar yang akan dia jemput.
Josh Su tidak terlalu banyak menonton film dan acara TV, jadi dia tidak mengerti bintang-bintang ini, apalagi penggemar bintang gila ini. Apa pendapat mereka? Dia telah mendengar tentang penggemar berat bintang biasa, dan mereka gila. Jadi dia tidak masuk, dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kemarin, Hu Yue yang cantik berkata bahwa dia tiba di bandara pada jam 1 hari ini. Sekarang 28 menit. Dia akan melihat idolaku. Aku sangat bersemangat. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun sedang memegang ponselnya dan menghadapnya dengan penuh semangat. Kata orang itu. Ya, aku sangat gugup. Aku tidak menyangka Suster Hu Yue akan datang ke kota Joel kita. Seorang gadis kecil di sebelahnya juga mengangguk dengan penuh semangat. Ini pertama kalinya aku bertemu bintang besar dalam jarak sedekat itu, dan aku masih menjadi idola superku. Itu tidak mungkin lagi, aku merasa sedikit tidak stabil. Mendengar kata-kata gila semua orang, Josh Su mengangkat alisnya, mengatakan bahwa para penggemar ini benar-benar gila. Dia melangkah ke samping dan memeriksa waktu. Diperkirakan Hu Yue akan keluar hanya dalam beberapa menit, jadi dia tampak merokok di depan penutup mobil. Tepat ketika Josh Su selesai merokok, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari pintu keluar bandara. Dia mendongak dan melihat sekelompok orang berteriak di pintu keluar, terus-menerus melambaikan spanduk di tangannya. Kemudian 4 pengawal berpakaian hitam keluar, seorang yang menonjol yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Di belakang mereka, ada kecantikan tinggi dengan syal. Meskipun wajah cantik sebagian besar ditutupi oleh kacamata hitam bertepi lebar, dia masih bisa dikenali sebagai superstar Hu Yue. Di belakang Hu Yue adalah seorang wanita berusia 30-an yang juga memakai kacamata hitam. Dan di belakang asisten, ada 4 pengawal. 8 pengawal mengawalnya. Josh Su hanya melihat Janet menerima perlakuan ini dalam pertempuran besar. Tapi tidak ada cara. Janet telah mengalami 2 insiden penculikan. Tentu saja, dia harus berhati-hati dan berhati-hati. Apakah bintang besar Hu ini juga penuh dengan musuh seperti kakak Chen? Josh Su menggelengkan kepalanya dan terdiam. Anda mengatakan bahwa Anda sudah memiliki 8 pengawal, yang tidak cukup. Jika saudara Chen memanggil beberapa pengawal, Anda tidak perlu diperlakukan seperti Anda ketika Presiden bepergian. Untungnya, saudara Chen hanya membiarkan saya datang sendiri. Jika tidak, orang-orang benar-benar berpikir bahwa J-Sys Teknologi peduli dengan Anda sebagai bintang lalu lintas. Melihat para penggemar terus-menerus mengambil gambar, asisten di belakang Hu Yue terus berteriak, "Tidak ada gambar, tidak ada gambar." Josh Su agak sulit dimengerti. Anda telah memberitahu penggemar Anda untuk datang dan menyapa Anda, tetapi Anda tidak membiarkan orang mengambil gambar. Apa alasannya? Rak ini terlalu besar. Pada saat ini, dia tidak lebih memahami para penggemar ini. Jelas, Hu Daxing hanya meminta Anda untuk meningkatkan lalu lintasnya. Untungnya, pacarku tidak mengejar bintang, jadi mengapa tidak membuatnya kesal? Pikir Josh Su. Hu Yue berjalan keluar dari pintu keluar suara mesin, tetapi masih tidak melihat Duncan Electronics mengirim seseorang untuk menjemputnya, dan tiba-tiba bertanya dengan sedikit tidak senang, "Asisten Liu, di mana orang-orang Duncan Electronics? Mengapa mereka belum datang? Apakah kamu tidak tahu jika saya turun dari pesawat pada jam 1? Aku akan bertanya sekarang." Asisten Liu juga sedikit tidak senang, karena dia tidak menganggapnya serius. "Tidak perlu menghubungi, aku di sini untuk menjemputmu."
Josh Su meremas kerumunan dan melangkah maju. Hu Yue memandang Jingsu, dan bertanya dengan hati yang tidak senang, apakah Duncan Electronics mengirimmu sendirian? Ya. Josh Su mengangguk dan berkata dengan percaya diri, aku cukup untuk melindungimu. Hu Yue melirik Josh Su dengan jijik, lalu melipat tangannya, tidak berbicara. Josh Su terkejut dan tidak tahu apa maksud Hu Yue, tetapi pada saat ini, dia mendengar asisten Liu menjadi gila. Hanya seorang pengawal. Episode 360. Apa yang Anda maksud dengan Duncan Electronics? Anda tidak ingin bekerja sama dengan Hu Yue kami. Anda tidak ingin menanyakannya. Ada banyak perusahaan yang berbaris untuk meminta Hu Yue kami untuk bekerja sama. Apa Duncan Anda? Elektronik. Biarkan saya memberitahu Anda, jika kita bergegas dan mengatur 10 mobil mewah senilai lebih dari $1 juta untuk menjemput kita, kita tidak akan pergi. Asisten Liu memandang Josh Su dengan jijik. Josh Su sedikit terdiam. Apakah semua bintang sekarang begitu populer? Tapi dia hanya seorang pengawal, jadi dia tidak akan berdebat dengan Hu Yue. Oh, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada bos dulu. Josh Su mengeluarkan telepon dan menelepon Charlie Lu. Dia juga tidak menghindari Hu Yue, dan langsung memukul di depannya. Saudara Chen, para selebriti besar berpikir bahwa ada terlalu sedikit orang dari kita untuk menjemputnya. Jika kita tidak mengatur 10 juta mobil mewah kelas untuk menjemputnya, dia tidak akan bekerja sama. Josh Su berkata jujur. Raknya sangat besar. Dia pikir bosnya bepergian dengan 10 mobil mewah. Oke, biarkan dia menunggu. Aku akan pergi dan melihatnya. Kebetulan aku tidak jauh dari bandara. Charlie Lu selesai berbicara dan menutup telepon. Dan biarkan Lin Tong berkendara ke bandara. Dia baru saja pergi ke perusahaan Li Qingcheng untuk memeriksa proyek baru, dan dia akan kembali. Saat ini, dia hanya berjarak 10 km dari bandara. 10 menit kemudian, mobil Charlie Lu keluar dari pintu keluar bandara dan melihat sekelompok orang menunjuk ke arah Josh Su. Ini juga memalukan bahwa Josh Su adalah orang yang merangkak keluar dari tumpukan peluru. Dia telah mengalami semua angin dan ombak besar, atau saya khawatir air liur penggemar seperti Hu Yue akan tenggelam. Permisi. Lin Tong menjauh dari kerumunan dan memaksa jalan untuk Charlie Lu. Beberapa penggemar ini mengenali Charlie Lu, dan semua membuka mulut karena terkejut. Jelas, di depan Charlie Lu, bintang besar manapun hanyalah sampah. Sebagai anak muda ini, masih sedikit yang bisa mengenali Charlie Lu. Kecuali para penggemar teknologi itu, hanya sedikit anak muda yang mengenal Charlie Lu. Saat ini Charlie Lu sedang melihat ke arah Hu Yue, dan Hu Yue dan yang lainnya juga melihat ke arah Charlie Lu. Saya harus mengatakan bahwa Hu Yue masih memiliki sedikit kecantikan, sulit baginya untuk memiliki begitu banyak penggemar. Apakah Anda bos Duncan Electronics? Asisten Liu memandang Charlie Lu. Begitu Charlie Lu datang, seluruh auranya membuatnya dan Hu Yue sedikit tidak nyaman. Charlie Lu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memberikan tekanan yang tidak terlihat pada mereka berdua. Hampir, saya dengar Anda ingin kami mengatur 10 mobil mewah untuk menyambut Anda, kalau tidak kami tidak akan bekerja sama dengan Anda. Charlie Lu bertanya dengan ringan. Karena Anda adalah bos Duncan Electronics, maka Anda harus tahu bahwa ketenaran dan lalu lintas Hu Yue kami telah dengan jelas membicarakannya,
dan mengatakan bahwa Anda mengirim lebih banyak pengawal untuk melindungi Hu Yue saya, tetapi Anda hanya mengirim satu. Apa maksudmu dengan pengawal itu? Asisten Liu bertanya. Pengawalku, kamu bisa mendapatkan 10 dalam satu gigi, mengapa kamu tidak mencobanya? Charlie Lu berkata dengan ringan. Maksudmu dia bisa mengalahkan 10? Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, apa yang akan kamu katakan? Hu Yue melirik Josh Su dengan jijik dan berkata, cari saja 10 pengawal. Selama mereka bisa mengalahkan pengawalku, aku akan memenuhi persyaratanmu dan mengatur 10 Maserati untuk segera menjemputmu. Charlie Lu berkata dengan ringan. Yah, jika pengawalmu menang, aku juga akan mengikutimu. Hu Yue dengan dingin mendengus. Ketika semua penggemar melihat ini, mereka semua bersorak pada Hu Yue. Pertempuran itu seperti bukan pengawalnya tetapi dirinya sendiri. Saudari Hu Yue, kalahkan dia dan beritahu mereka betapa hebatnya dirimu. Hu Yue masih menikmati kata-kata tanpa pikiran semacam ini. Charlie Lu menggelengkan kepalanya diam-diam, dan kemudian membiarkan Josh Su muncul. Biarkan mereka berdelapan pergi bersama. Josh Su berkata dengan arogan. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, wanita ini masih tidak percaya pada kekuatannya, terlebih lagi dia memanggil Charlie Lu, dan dia juga tidak nyaman. Hanya penampilanmu yang kurus, aku sudah cukup. Hu Yue seorang pengawal mendengus dingin dan berjalan menuju Josh Su. Melihat pengawal dari kedua belah pihak akan bersaing, penggemar Hu Yue menjadi gila. Hari ini tidak ada yang sia-sia. Manfaat ini terlalu keren. Sementara semua orang bersemangat, mereka juga bersorak pada pengawal Hu Yue. Mendengar sorakan semua orang, pengawal Hu Yue menjadi lebih arogan. Dia menggosok tinjunya, dan berkata dengan jijik, biarkan kamu 3 pukulan, kamu bisa menembak dulu. Kalau begitu kamu bisa mengambilnya. Josh Su mencibir, tidak sopan, dan maju selangkah dengan pukulan. Kecepatan meninju Josh Su tidak cepat, pengawal Hu Yue melihat ini. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia ingin menghindarinya ketika dia membalikkan tubuh bagian atasnya. Jika Josh Su masih meninju, dia pasti bisa menghindarinya. Sayangnya, ketika tinju Josh Su hendak menggosok pengawal Hu Yue, dia tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparkan wajah lawan dengan tamparan. Terjebak. Meskipun dekat dengannya, pukulan terakhir Josh Su membuatnya memaksa, dan dia mengusir lawan. Ketika semua orang melihat bahwa pengawal Hu Yue ditampar oleh Josh Su dan terbang lebih dari 2 meter, masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Josh Su dengan tidak percaya. Hu Yue tidak bisa mempercayainya. Pengawalnya semuanya adalah pengawal profesional yang diatur untuknya oleh perusahaan pialang. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan monyet kurus? Ya, sosok Josh Su terlihat sedikit kurus, tetapi ini tidak mempengaruhi kekuatannya. Sebaliknya, itu membuatnya lebih fleksibel. Aku sudah mengatakan semuanya, biarkan kalian berdelapan pergi bersama. Josh Su bertepuk tangan dan menatap pengawal berdarah yang tergeletak di tanah sambil bercanda. Biarkan orang-orangmu berkumpul, jangan buang waktu semua orang. Charlie Lu juga berkata. Wajah Hu Yue dan asistennya menjadi sangat jelek, dan mereka tidak menyangka Josh Su begitu kuat. 7 dari kalian naik bersama dan memukulinya dengan keras. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Hu Yue, yang sangat marah, berbalik dan berkata kepada 7 pengawal di belakangnya.
Meskipun 7 pengawal juga dikejutkan oleh kekuatan Joshua, setelah memikirkan 7 dari mereka pasti akan dapat memenangkan Joshua. Nak, kamu sangat sombong, biarkan kami kakak laki-laki memberimu pelajaran. Salah satu pengawal mendengus dingin. Jangan singkirkan, tidakkah kamu tahu bahwa peran pendukung semua karena pembicaraan yang berlebihan? Joshua berkata dengan sinis. Pengadilan kematian. Setelah diejek oleh Joshua, ke-7 orang itu berteriak dan bergegas menuju Joshua. Melihat momentum ke-7, apakah itu Hu Yue atau penggemarnya, mereka semua menghela nafas lega. Baru saja, pengawal Hu Yue ditampar oleh Joshua dan dia memukul wajah mereka. Pada saat ini, mereka semua berharap ke-7 orang ini akan menamparkan Joshua. Tidak masalah apakah itu lebih banyak intimidasi daripada lebih sedikit.